Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Ya, berjumpa lagi, belajar lagi tentang bahasa Indonesia, yaitu membandingkan pengetahuan lama dan baru dari teks non fiksi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar dari rumah, dan semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa bertemu lagi bertatap muka di sekolah. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Pertama-tama, Ibu akan memberikan 2 buah gambar pada kalian. Nah, kalian perhatikan baik-baik dari gambar 1 dan gambar 2. Apa yang kalian ketahui dari kedua gambar tersebut? Ya, kalian lihat di sini, seperti kalian lihat gambar 1 adalah seorang pilot. Ya, pekerjaan sebagai pilot. Dan gambar kedua adalah pekerjaan sebagai dokter anak. Ya, dokter sedang memeriksa anak yang sakit. Ya, kalian pasti sekilas jika kalian sudah melihat kedua gambar ini, kalian bisa langsung, itu mah pilot yang mengendarai atau yang mengemudikan pesawat. Yang gambar 2, kalian pasti mengatakan, itu seorang dokter yang mengobati orang sakit. Ya. Nah, dari gambar tersebut, kalian sudah tahu pasti pada umumnya, ya, profesi kedua gambar tersebut, dan kalian bisa menunjukkan atau memberikan deskripsi, kalau pilot itu menerbangkan pesawat, kalau dokter menyembuhkan atau memeriksa orang sakit. Ya, jadi itu hal yang umum. Berarti kalian sudah mengetahui informasi lama atau pengetahuan yang lama atau yang umum dari kedua profesi tersebut. Oke. Nah, di benak kalian pasti mendengar atau memikirkan, ya pilot, itu dokter anak. Ya, pasti ada yang berpikir, pilot bekerja sebagai mengemudikan pesawat dan dokter anak adalah yang menyembuhkan anak atau bayi. Nah, jika kalian berpikir seperti ini, berarti hampir seluruhnya kalian sudah tahu, ya, informasi yang umum, ya, dari gambar tersebut. Nah, sini Budita ambil salah satunya dan dijadikan teks non-fiksi dari kedua gambar tersebut. Itu profesi sebagai dokter anak. Nah, di sini teks non-fiksinya adalah dokter anak. Dokter merupakan salah satu jenis pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dokter selalu berusaha untuk menyembuhkan orang sakit. Pekerjaan dokter terbagi atas beberapa keahlian, salah satunya yaitu dokter anak. Dokter anak memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan untuk mengobati anak dan bayi. Dokter anak juga memiliki ilmu tentang obat-obatan untuk memberikan resep obat kepada pasiennya. Nah, setelah kamu membaca ini, ya, pasti kamu, ternyata dokter anak itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Terus, dokter anak itu selalu berusaha menyembuhkan orang sakit. Dia memiliki keahlian juga ya. Ada memiliki pengetahuan serta keterampilan. Terus mengetahui ilmu obat-obatan untuk membuat resep untuk pasiennya. Jadi ada pengetahuan yang baru yang kamu temukan. Nah, setelah kamu membaca ini, kamu pasti bisa mengatakan, ya, dokter anak, itu tuh nggak cuma buat nggak pekerjaan yang tidak menyembuhkan orang sakit saja. Dia tuh dokter itu mengetahui, punya keterampilan, mengetahui ilmu tentang obat-obatan dan termasuk pelayanan masyarakat. Nah, dari teks non-fiksi ini kamu mendapat pengetahuan baru.
Nah, itulah perbedaan dari pengetahuan lama dan pengetahuan baru. Kalau pengetahuan lama itu kalian tahu dari secara umum atau tahu dari perkataan orang lain. Oh, dokter itu menyembuhkan orang sakit. Oh, pilot itu menerbangkan pesawat. Ya, seperti itu. Jadi secara umum. Nah, karena itu ada teks non fiksi agar kamu mendapat pengetahuan yang belum kamu ketahui secara mendetail. Seperti itu ya. Nah, setelah kamu membaca teks non fiksi yang diberikan ini, nah langkah kamu membuat perbandingan pengetahuan yang lama dari gambar dari teks tadi yang tentang dokter dan pengetahuan yang baru kamu ketahui setelah kamu membaca teks non fiksi. Nah, kalian buat tabel seperti ini. Kamu buat pertanyaannya. Ya, apa yang kamu ketahui tentang dokter anak sebelum kamu membaca teks? Nah, tentunya tadi kamu memikirkan, oh, dokter anak menyembuhkan anak dan bayi yang sedang sakit. Seperti itu ya. Nah, setelah kamu membaca, kamu membuat pertanyaan lagi. Apa yang kamu ketahui tentang dokter anak sesudah kamu membaca teks tersebut? Apa yang kamu ketahui? Nah, setelah kamu baca, ternyata selain menyembuhkan anak dan bayi yang sedang sakit, dokter itu adalah jenis pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Pekerjaan dokter itu mempunyai keahlian, ya. Dokter itu terbagi menjadi dokter anak, ya, dan masih banyak dokter yang lainnya. Kemudian, dokter anak itu memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan medis untuk mengobati anak dan bayi. Jadi tidak hanya mengobati aja ya, mempunyai keterampilan juga. Dokter anak ternyata juga memiliki ilmu tentang obat-obatan dan memberikan resep obat kepada pasiennya. Jadi perbandingan, oh, kamu sebelum membaca, kamu hanya tahu dokter itu menyembuhkan anak, oh dokter anak itu menyembuhkan anak dan bayi yang sedang sakit. Nah, setelah kamu membaca, kamu jadi tahu, oh iya ternyata banyak ya dokter anak itu banyak keahliannya, ya, tidak hanya menyembuhkan anak saja. Seperti itu ya. Nah, fungsi tabel ini adalah memudahkan kalian membandingkan, ya. Jadi kalian setelah membaca teks non fiksi, buat tabel seperti ini, 2 tabel. Satu pengetahuan yang lama sebelum kamu membaca, yang kedua adalah tabel setelah kamu membaca. Seperti itu ya. Kita lanjut. Membuat tabel, nah buatlah diagram atau bagan perbandingan yang kamu buat. Contohnya seperti ini. Oh, tadi kan kita tentang dokter anak ya. Oh, dokter anak itu ternyata merupakan pelayanan masyarakat. Dokter anak itu mempunyai keahlian sebagai dokter anak. Oh, dokter anak itu memiliki keterampilan medis. Dokter anak itu juga memiliki pengetahuan tentang obat-obatan. Jadi kamu bikin bagannya secara ringkas, pengetahuan yang baru, dan ini memudahkan kalian dari tabel, memudahkan kalian membuat bagan seperti ini. Ya, jadi kamu bisa, oh ternyata dokter anak itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, jadi ada 4 poin. Seperti itu ya, kamu pasti bisa. Bentuk bagan itu bermacam-macam, bisa seperti ini, banyak kotak-kotak, dan lain-lainnya. Yang jelas bentuknya seperti bagan. Seperti itu ya, mudah-mudahan kalian paham. Hal yang harus diperhatikan untuk membandingkan pengetahuan lama dan baru. Tadi, berita review, yang pertama itu harus membaca dengan detail. Ya, jadi membaca teks dengan perlahan agar mendapatkan informasi yang belum kalian ketahui. Jadi banyak tidak perlu terburu-buru agar kamu paham, oh ternyata seperti ini. Begitu ya. Yang kedua, buatlah tabel. Tabel memudahkan kalian dalam membandingkan hal-hal yang baru kamu ketahui setelah membaca teks. Jadi kita sudah ingatkan, buatlah 2 tabel agar membandingkan, oh ternyata sebelum saya baca sama setelah membaca itu apa yang kalian dapati. Seperti itu. Yang ketiga, terakhir adalah membuatlah diagram atau bagan. Nah, diagram ini memudahkanmu dalam membandingkan atau menuliskan perbandingannya. Pengetahuan baru setelah kamu membaca teks non fiksi. Jadi kamu
buat bagannya agar oh ya tahu. Jadi secara ringkas poin-poinnya apa saja. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kamu paham sampai sini. Jika misalkan belum paham, kamu bisa ulang lagi videonya ya, pahami materinya secara perlahan. Nah, sekarang Bu Dita akan berikan tugas ya. Tugasnya adalah bacalah teks non-fiksi yang sudah disediakan, kemudian buatlah tabel dan bagan perbandingan pengetahuan lama dan baru dari teks non-fiksi tersebut. Ya, jadi tugasnya ada dua, ya. Ada dua, pertama ada tiga ya. Pertama kamu baca, kemudian buat tabel, dan buat bagan. Tugasnya itu. Nah, sediakan. Nah, berikut teks non-fiksinya, yaitu tentang pilot dari gambar tadi yang pertama. Jadi ini ada teks non-fiksinya, kamu amati, kamu baca, buat tabelnya dan buat bagannya. Kerjakan di buku tulis kalian, ya, tidak perlu kalian tulis teksnya, jadi langsung kamu baca, buat bagan dan buat tabel dan buat bagan. Seperti biasa, nanti dikumpulkan melalui Google Classroom kalian. Seperti itu ya. Berita kira semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Dan terima kasih sudah tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kalian ya nak. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kondisi kalian, dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir agar kita semua tetap bisa belajar dengan tatap muka. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.